Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami fi syahri Ramadan as-salat waz-zakat wa ghairihima min arkanil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman PTPN 5 yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimuliakannya kita pada siang hari ini karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal ibadah. Dapat kita ngantor, dapat kita berpuasa, dapat kita beribadah. Ini semua adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk mengisinya dengan memperbanyak amal ibadah. Kenapa Ustaz bilang sisa-sisa umur? Karena yang hadir siang ini orang yang rata-rata umur yang sudah dia habiskan lebih banyak dari yang sisa. Ya kan? Bapak yang sudah berumur 52 tahun, kalau mencontoh Nabi Muhammad berapa? 63. Berapa tahun lagi itu? 11 tahun. Iya kok sampai. Orang sekarang mau pensiun tuh sakit, mulai nambah asam urat, mulai kolesterol, mulai diabetes. Maka umur yang Allah berikan ini kita isi dengan memperbanyak amal ibadah. Insya Allah. Maka puasa kita yang 7 hari ini, hari yang ke-7 serta amal yang di dalamnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Kenapa terakhir puasa? Tak ada jaminan kita sampai ke tahun 1446. Tak ada jaminan umur kita sampai tahun 2025. Pulang dari kantor pening mati. Pulang dari kantor singgah kedai kopi pening mati. Minum kopi kok mati, kopi mirna diminum. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siang ini kita bahas satu hadis Nabi dalam kitab Sahih Muslim. Kalau disebut oleh Ustadz itu kitab Sahih Muslim, berarti isi dari kitab itu semuanya adalah hadis-hadis sahih. Kalau disebutnya kitab Sahih Bukhari, berarti isinya adalah kitab-kitab sahih. Itu disepakati oleh ulama. Tapi kalau dia disebut Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya itu, maka itu masih ada hadis hasan, masih ada hadis dhaif dalam ilmu hadis. Dalam Sahih Muslim ini dari sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Satu kali sahabat Nabi ini, Ubay bin Ka'ab, sedang duduk di pelataran masjid seperti masjid kita ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya kehidupan Ubay bin Ka'ab, dapat duduk bersama Nabi, bertemu dengan Nabi. Kita itulah yang kita rindukan, dapat bertemu dengan Nabi. Susah, mimpi aja kita susah untuk bertemu dengan Nabi.
Tapi Ubay bin Ka'ab dapat dia duduk, dapat dia melihat, dapat dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita, datang kita ke Masjidil Nabawi, datang kita ke Raudhah. Kata Nabi, siapa yang datang ke Raudhah, maka dia seolah-olah sudah mengunjungiku, kata Nabi. Makanya orang rajin datang ke Madinah itu untuk apa? Dan masuk ke Raudhah hanya sekedar untuk menjalankan hadis ini. Siapa yang berkunjung ke Raudhah, berarti dia sudah berkunjung kepada aku. Lalu Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya Abul Munzir. Namanya Ubay bin Ka'ab, Pak Ustaz, tapi kalau dipanggil Abul Munzir, orang Arab itu dimuliakan bila dia dipanggil bukan nama aslinya, bukan nama KTP, tapi dia dipanggil berdasarkan nama anak. Misal bapak punya anak namanya Muhammad, maka bapak dipanggil Abu Muhammad. Bapak punya anak namanya Abdullah, maka bapak dipanggil Abu Abdillah. Maka ada bapak tengok ada di Facebook, fotonya foto Joni, tapi namanya Abu Kuhafa. Itu nama kunyah namanya dalam bahasa Arab. Terus kita buat itu bahasa? Tak usah. Kita bukan orang Arab. Nanti kita buat itu nanti Arab-Arab cemas pula kita buat. Maka tak usah dibuat. Kita sesuai nama. Itu budaya Arab, tidak cocok di bawah budaya kita. Lalu apa kata Nabi bertanya kepada Abul Munzir, ya Abul Munzir, atadri ayatam min kitabillah ma'aka a'zam? Tahukah engkau ada satu ayat dalam Al-Quran, ayat itu paling agung, paling mulia, paling hebat? Lalu apa jawab Abu Munzir? Ubay bin Ka'ab dengan rendah hati dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Setelah dijawab oleh Ubay bin Ka'ab seperti itu, lagi-lagi Nabi bertanya, ya Abul Munzir, atadri ayatam min kitabillah ma'aka a'zam? Tahukah engkau ada satu ayat dalam Al-Quran dia paling agung, paling mulia, paling hebat? Lalu dijawab oleh Ubay bin Ka'ab dengan pelan. Apa kata dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maka berdasarkan kesimpulan hadis ini dapat kita ambil satu kesimpulan. Yang pertama, ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang paling agung, paling mulia, paling hebat. Kalau kita baca dia akan mendatangkan manfaat untuk diri kita. Itu yang disebut dengan ayat kursi. Kenapa disebut dengan ayat kursi, Pak Ustaz? Karena ada lafaz kursi dalam ayat itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Pak Ustaz, kalau begitu ada ayat yang mulia, ada yang tak mulia. Berarti Al-Baqarah tak mulia, Ali Imran tak mulia, surat An-Nisa tak mulia, surat Al-Waqi'ah tak mulia. Bukan begitu maknanya. Artinya adalah kalau kita baca ayat ini, kita fahami dan kita amalkan, maka dia akan mendatangkan manfaat untuk kita. Sama dengan ada bapak-bapak baca atau dengar pengajian, siapa yang membaca surat An-Mani'ah, Al-Mulk, mana Allahu lahu min azabil qabri, Allah akan hindarkan dia dari siksa kubur. Itu surat Al-Mulk.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim wa huwal azizul ghafur. Bukan berarti kalau kita baca ayat itu nanti malaikat tak mau nyiksa kita. Bukan berarti Al-Quran itu kitab mantra. Kalau kita baca Al-Muluk nanti malaikat tak akan nyiksa kita. Sama dengan bapak-bapak, dia mau mati, dia berpesan, nah kalau bapak mati nanti tolong bungkus dengan kain kafan yang buruk ya. Kenapa gitu ya? Kalau diperiksa malaikat nanti, ini udah buruk kain kafan, jangan periksa lagi. Bukan itu maknanya. Maknanya bahwa Al-Quran surat Al-Mani'ah itu kalau kita baca, kita fahami, kita amalkan, akan menyebabkan kita terhindar dari siksa kubur. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Hari ini ada yang hidup baru lahir, hari ini pasti ada yang meninggal dunia. Kenapa Allah ciptakan dua ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memilih, mencari siapa di antara kita yang paling terbaik amal ibadah. Maka kita berusaha beramal lebih baik, maka insya Allah terhindar dari siksa kubur. Itu makna. Sama dengan ada orang mengadu kepada Nabi, ditengoknya ada kawannya salat malam, dari malam sampai pagi, rakaat pertama baca Fatihah qul huwallahu ahad, naik rukuk sujud, berdiri lagi baca Fatihah ayatnya qul huwallahu ahad, 2 rakaat salam kiri kanan, begitu terus sampai pagi. Lalu datang orang yang dikadukannya kepada Rasul, ya Rasul, ini orang sholat dari malam sampai pagi yang dia baca qul huwallahu ahad aja. Bagaimana nih ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Dia sudah membaca 1/3 dari Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu baca qul huwallahu ahad itu sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Baca qul huwallahu ahad sekali sama dengan membaca 10 juz. Inilah dalil yang lama ditunggu oleh bapak-bapak yang sholatnya membaca qul huwallahu ahad. Lama Ustaz sampai. Jadi ayat ini baik kalau kita mengerti, kita fahami, kita amalkan, akzom, dia mendatangkan kemuliaan untuk kita. Maka pertama, ayat yang paling mulia itu ayat kursi. Yang kedua, apa dalil membaca ayat kursi selesai sholat fardu itu? Dalam Sahih Bukhari, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburis sholati, setiap selesai sholat, kana fi zimmatillah, dia berada zimmah, dalam perlindungan, dalam naungan Allah, minas sholati ila sholatil ukhra, dari sholat yang satu sampai ke sholat berikutnya. Masjid ini disebut dengan zimmah. Kenapa? Panas di luar, hujan di luar, masuk kita ke masjid, masjid ini naungan. Nah, orang yang membaca ayat kursi mendapat naungan dari Allah SWT, dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya. Habis sholat zuhur kita baca, Allah lindungi kita sampai asar. Kita baca habis sholat asar, Allah jaga kita sampai maghrib. Allah, kita baca ayat kursi setelah sholat maghrib, Allah jaga kita sampai isya. Kita baca ayat kursi sampai selesai sholat isya, Allah jaga kita sampai subuh. Maka baca ayat kursi agar kita dilindungi oleh Allah SWT. Pak, Bapak tadi habis sholat baca ayat kursi, apa dalilnya Pak? Bapak ini pun agak emosi ditanya gitu, apa kata dia? Belum lahir kau lagi udah baca ayat kursi itu, kata. Jadi jawabnya, kalau dia dah ngaji, kalau dia dah tahu tentang dalil ini, kalau kita baca ayat kursi habis sholat zuhur, kita akan dijaga oleh Allah sampai sholat asar. Begitu seterusnya. Yang ketiga,
Jadi keutamaan ayat kursi, ayat yang paling agung dibaca selesai sholat fardu yang ketiga. Abu Hurairah, sahabat Nabi, dia mendapat tugas menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat harta zakat, tempat rampasan perang. Lalu masuk pencuri, mengambil gandum, mengambil makanan, ditangkap oleh Abu Hurairah. Hei kau pencuri, aku kadukan engkau kepada Rasul. Lalu apa kata yang mencuri tadi? Janganlah Abu Hurairah, aku mencuri karena memang tak ada lagi yang aku makan. Janganlah, minta ampun. Nah, pokoknya engkau aku kadukan kepada Nabi biar kau kena hukum, tanganku dipotong. Lalu apa kata laki-laki tadi bernegosiasi? Wahai Abu Hurairah, kalau engkau lepaskan aku akan berikan engkau satu ayat. Kalau engkau baca ayat ini, kana fi zimmatillah wa la yaqrabuka syaitanun, engkau akan dijaga oleh Allah dan syaitan tak bisa mendekatimu. Jadi karena kasihan Abu Hurairah tadi menengok dia mencuri, lalu dia dikasihnya pula satu ayat, kalau dibaca engkau akan dijaga oleh Allah, dilepaskan oleh Abu Hurairah. Lalu akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, 3 hari setelah itu Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, 3 hari yang lalu ada pencuri masuk, terus aku lepaskan ya Rasulullah, kasihan aku, mungkin dia ada haknya di dalam harta itu. Lalu Bapak Ibu Allah muliakan, apa kata Nabi? Kazubun, dia itu bohong wahai Abu Hurairah, kecuali apa yang dia katakan. Apa makna Nabi kazibun itu? Kalau kizib bohong, kalau kazibun bohong. Tapi kalau kazubun itu pembohong atau pembohong tingkat tinggi. Kecuali apa yang dia sampaikan. Yang dia sampaikan itu betul, bahwa kalau dibaca ayat kursi Allah akan menjaga dan dia tidak akan didekati oleh syaitan. Jadi pencuri itu ternyata ada jujur juga sesekali. Tahukah engkau siapa laki-laki itu wahai Abu Hurairah? Tidak tahu ya Rasul. Dia itu adalah asyaitan, dia itu syaitan. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, dalil yang ketiga, kalau kita baca ayat kursi itu kita dijaga oleh Allah dan syaitan tak bisa mendekati kita. Kalaulah kita tanya tukang-tukang ruqyah itu, apa yang tukang ruqyah itu baca? Ayat kursi. Cuma kalau tukang ruqyah yang membaca ayat kursi itu, kenapa jinnya pergi? Datang dipanggil Ustaz, tolong ini kesurupan dia, Ustaz tolong dulu. Ustaz itu takut baca. Kenapa pas dibaca oleh Ustaz itu Allahu la ilaha illallah, ketawalah jin di dalam badan Allah. Kenapa kau ketawa? Sesama jin dilarang saling mengusir. Karena perangai yang membaca dengan perangai yang di dalam itu sama. Kenapa orang yang meruqyah itu dia ditakuti oleh syaitan, lari jin itu langsung? Karena orang yang membacanya itu yakin dengan apa yang dia baca, paham dia dengan apa yang dia baca. Bukan masalah senjatanya, senjatanya sama ayat kursi, tapi yang membawa senjatanya. Ada judul filmnya itu, Man Behind the Gun. Jadi orang yang membaca ayat kursi, dia akan dilindungi oleh Allah dan syaitan tak berani mendekat. Ada ustaz itu dibacakannya ayat kursi, ada kawan tuh kesurupan, dibacanya ayat kursi dengan suara besar. Allahu la ilaha illallah. Kenapa kau bisa? Entah karena suaraku besar mungkin. Kaget syaitan lagi. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, seringlah baca ayat kursi pertama.
ayat yang paling agung, paling mulia berdasarkan hadis. Yang kedua, ayat kursi itu akan menyebabkan kita dijaga oleh Allah dari sholat satu ke sholat yang lain. Yang ketiga, soal baca ayat kursi itu tidak dapat didekati oleh syaitan. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi saat di Mekah. Dia ini seorang toke, seorang saudagar kaya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia ikut. Karena barang-barangnya banyak tak terbawa, hanya pakaian yang melekat di badan dia bawa hijrah bersama Nabi. Tinggal hartanya semua. Begitulah dia saking cintanya kepada Nabi. Sampai di Madinah miskin, jatuh tapai. Tapi dia bangkit lagi dari nol. Akhirnya di Madinah dia menjadi kaya, berdagang lagi dia. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku kalau masuk rumah diajarkan oleh Nabi, iza dakhala baiti qara'a ayatul kursi fi kulli zawayahu. Aku baca ayat kursi setiap sudut rumahku. Jadi bapak ibu masuk rumah, assalamualaikum, pergi ke sudut ini lain lah, ada hawanya sudut ini. Allahu la ilaha illallah, bacakan. Rumah orang dulu sudutnya 4. Rumah orang kini bersudut-sudut, banyak sudut rumah. Makin banyak makin bagus kita baca. Dibacakan rumah biar rumah itu sejuk, biar rumah itu tidak dihinggapi, tidak didiami oleh jin, oleh syaitan yang jahat-jahat yang mengganggu. Ustaz ini mengkaji dukun. Nah, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Dia ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mengganggu. Maka dia tidak boleh dijadikan teman, maka dia harus kita usir dari tempat kita. Pertama, ayat yang paling agung. Yang kedua, perlindungan dari sholat satu ke sholat yang lain. Yang ketiga, tak bisa juga syaitan. Yang keempat, baca mau masuk rumah. Yang kelima, baca ayat kursi sebelum tidur. Umar bergelut bergulat dengan jin, kalah jin. Ketika kalah, apa kata jin? Wahai Umar, idza awaita ila firashika, kalau engkau mau pergi ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Jadi mau tidur itu bacalah zikir-zikir, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq, qul huwallahu binas, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Bismillah. Anda sempat lagi Ustaz ngantuk kali, dia main handphone pulang. Maka baca ayat kursi. Tak usah baca ayat kursi, Ustaz. Kenapa? Enak betul lah tidur dengan jin ini. Makanya susah kita bangun untuk tahajud, susah kita untuk bangun tengah malam. Kenapa? Kalau setan tidur dengan kita, diikatnya kaki kita, diikatnya pinggang kita, diikatnya leher, dah terbuka mata kita mau bangkit itu tak jadi. Kenapa? Diikat. Lepaskan ikatan itu dengan membaca ayat kursi setiap sebelum tidur. Jangan sebelum tidur tu asik mau cuci muka, pakai ini, pakai itu. Ayat kursi bukan baca. Maka inilah keutamaan ayat kursi. Bagi bapak ibu yang sudah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum, maka kita amalkan di bulan Ramadan ini. Apa isi ayat kursi itu Pak Ustaz? Ada 7. Apa yang 7 itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau diundang pula, kalau tidak diundangnya kita lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.